Mana ya tadi? Oh, bukan yang ini salah. Hmm, soal. Sebelum masuk ke materi, ada yang mau jadi volunteer gitu, siapapun yang mau jawab, nggak harus satu orang, bisa satu, dua, tiga orang, rame lebih baik gitu. Berarti kalian antusias dengan tutorial hari ini gitu. Nah, di mekanika medium continue, dosennya siapa kemarin? Ayo, Pak coba Hewan, Mbak. Herlan. dulu. Pak Hirlan, diajari materi apa aja? Seingat teman-teman aja gitu. Biar nanti saat masuk ke soal atau ke materi bisa tak jelaskan lebih ke situ kalau masih pada bingung gitu. Ayo, belajar apa aja kemarin? Yang kemarin di list Pak Herwan itu ada parallel Lipipot, terus stress tensor rotation, agent value, principal stress and direction, terus stress tensor, plan stress, sama Mohr column criterion. Itu sih Mbak. Wow, udah semuanya. Rotasi, rotasi, rotasi itu udah belum? Udah, Iya, udah. rotasi Mbak. Stress Wah, translation juga. lengkap banget itu. Keren banget Pak Irwan. Ini Mutiara panggilannya siapa? Mut atau siapa? Atau Ti? Atau I Ra? think Ara? Mutia aja Mbak. Mutiara. Ini Ya, catatanmu mesti lengkap dan rapi nih. Jadi kalau teman-teman butuh catatan minta Mutiara ini. oke boleh banget. Nanti aku juga mau share. Oke, terima kasih Mutiara. Nah, sama Mbak. Oke, nah kita masuk ke soal ya. Jadi di MMK ini Pak Herlan itu tipe tipe orang dan tipe dosen yang konsisten. Jadi setiap tiap tahun itu materinya tidak jauh berbeda, hanya beda angkanya dan seringkali malah soalnya itu sama persis dengan tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Nggak percaya ya nanti kita lihat pembahasan tutorial yang saya kasih itu soalnya itu sama dengan soal-soal di tahun sebelumnya gitu. Nah, ini kita masuk ke materi. Jadi besok open book, cheat sheet atau gimana sistemnya ya? Halo? Cheat sheet Mbak. Cheat sheet berapa lembar? Satu lembar A4 bolak-balik atau berapa? Iya Mbak, satu lembar HVS A4 bolak-balik. Oke. Ini buat yang belum buat cheat sheet ya. Ini cheat sheetku dulu pas pas mekanika medium continue. Kayak gini. Nah, itu segala materinya Pak Herlan itu lengkap di sini. Tak tulis di sini semua. Dan kemudian untuk materinya di mana ya? Materinya Pak Irlan kalau mau baca tulisanku ya tulisanku kayak sandi rumput ya maaf ya nak. Kalau nggak kebaca. Mana ya mana. Not oh nggak ada. Ya cari aja di folder yang file zip yang tak kirim itu pasti ada catatanku di itu. Coba ya. Wah, terlalu rapi. Ini bukan tulisan saya. Ini ya kalau mau versi rapinya tuh ada ya ini. Ini catatannya Mbak Kamila. Mbak Kamila angkatan 21. Kalau catatan saya ya kayak sandi rumput yang nggak bisa dibaca. Gitulah. Ini Eka Notes. Nah, beda banget kan sama catatannya Mbak Kamila. Kalau ini kayak gini, nggak rapi. Kalau Mbak Kamila kan tadi rapi. Ya, informasi yang ada di sini dan di catatannya Mbak Kamila itu sama. Di catatannya Mutiara mesti lebih lengkap lagi kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Nah, soal nomor satu. Jadi ini interaktif ya teman-teman. Jadi kalau bingung langsung tanya, bingung tanya gitu.
Nggak usah takut atau minder. Kalau takut atau minder, ya nolongi siapa? Karena kalau kamu nggak bilang, kita nggak tahu gitu. Mau nolongi gimana caranya, kayak gitu. Oke, nomor satu. Ini UTS tahun 2024 yang diberikan oleh Tika ya. Nomor satu, fenomena gempa bumi, erupsi gunung api, maupun tanah longsor merupakan salah satu kasus yang dapat dimodelkan secara kontinum mekanik karena terjadi displacement dan deformasi. Apa yang dimaksud dengan displacement dan deformasi, serta jenis data apa saja yang dapat digunakan untuk mengkuantifikasi keduanya. Nah, soal nomor satu ini itu fokus ke definisi pemahaman secara dasarnya mekanika medium kontinu, yaitu ada displacement dan deformasi. Sekarang kita masuk ke ini, bukan ini, mana tadi? Kok punya aku tak close? Bentar ya, maaf ya. Kalau kecepatan bilang ya teman-teman, atau tulisannya kurang besar atau kurang jelas, bilang ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Segini kebesaran nggak ya? Cukup lah ya. Bikin lagi. Nah, kata kunci yang ada di sini adalah displacement dan deformasi. Pengertiannya tuh apa gitu. Ini yang ditanya tuh pertanyaan apa? Apa yang dimaksud? Nah, saya yakin Pak Herlan pasti praktek geser papan tulis dan dikasih gaya gitu sama geser meja dosen. Pasti Pak Herlan praktek itu. Praktek itu nggak kemarin Pak Herlan? Ya, silahkan Khairul. Halo? Ini siapa yang mau jawab? Khairul mana nih? Tadi raise hand. Jadi jawab enggak? Kita tunggu satu dua atau enggak yang lain. Biar cepet ini saya ngasih tutorial cepet kok. Paling lama jam 8.15 selesai. Jadi harap fokus ya. Halo? Jadi kemarin Pak Herlan praktek geser meja dan papan tulis atau tidak? Jawabannya ya atau tidak gitu. Pakai botol mineral, Mbak. Oke, nice. Nah, kayak kayak Farih. Farih ini loh, kok Irul nih berani loh, kok Farih nih. Masa kalah sih? Gitu ya, Rul. Langsung jawab aja ya, teman-teman. Nggak perlu raise hand atau gimana. Gitu. Oke. Nah, jadi kemarin kan pakai botol botol teh mineral ya. Oke. Nah, ini saya pakai ilustrasi yang geser papan tulis yang Pak Hirlan praktekkan ketika mengajar angkatan 21. Ya, jadi ketika ada gaya di sini yang mengkompresi benda ini, maka partikel P, karena benda ini kan terdiri dari berbagai macam partikel ya, sampai ke atom-atomnya. Nah, kita anggap di sini ada suatu partikel P yang dikenai gaya, itu akan berpindah, dan benda itu akan terdeformasi. Nah, berpindahnya posisi P dari posisi mula-mula itu namanya apa? Ayo, ada yang berani jawab nggak? Displacement bukan, Mbak? Betul. Nice. Kalau yang kotak ini jadi melengkung, namanya apa? Deformasi, Mbak. Nice, good job. Nah, tahu game kayak pinter-pinter gitu. Guru isinan. Bener ya, bener ya? Nah, ini kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Berarti udah paham ya, displacement itu apa, deformasi itu apa. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud mekanika medium kontinu? Kenapa kok bisa dia dimodelkan sebagai continuum mechanics? Nah, ini kan pertanyaan di situ. Itu sebenarnya kita ini kan ngasih gaya, ngasih stres di sini. Nah, pelepasan stres itu contohnya adalah di real world geofisika itu dan geologi berupa gerakan lempeng. Masih ingat teorinya Pak Albert Wegener? Nah, itu ya.
teori pergerakan lempeng karena ada gaya di situ pelepasan stres. Jadi ketika ada gaya subduksi di situ, maka lempeng lempeng oseanik akan menyubduksi lempeng benua. Nah, ini pelepasan stres, gerakan lempeng. Gerakan lempeng karena dia gayanya terus-menerus, dari dulu hingga sekarang, kita anggap itu sebagai gerakan kontinu. Walaupun di saat tertentu, di kala-kala tertentu di waktu geologi, misalnya di Oligosen atau Miosen, itu ada kadang gaya terhenti karena ada sesuatu yang menghambat dia bergerak gitu. Kemudian dia aktif lagi kayak gitu. Itu dipelajarinya di geologi struktur. Nah, gerakan kontinu bisa dipelajari dan dipahami dengan persamaan yang ada di matkul mekanika medium kontinu kayak gitu. Nah, jenis deformasi itu kita recall lagi geologi strukturnya ada ductile deformation. Jadi ketika mediumnya ini lunak, maka dia akan meliuk-liuk kayak gini. Ada antiklin dan siklin. Contohnya medium yang lunak apa? Kertas. Coba deh, kertas di pinggirmu itu kamu kasih gaya di kiri kanan, mesti bakal nekuk kan. Terus brittle, deformasi yang kedua itu ketika mediumnya ini keras. Contohnya batu. Kamu, di dekatmu ada batu, itu kamu tutup, itu mesti bakal pecah. Gitu. Kalau gayanya melebihi dari kekuatan batu itu. Selanjutnya kita masuk ke ini jenis data apa yang dapat digunakan untuk mengkuantifikasi keduanya. Jadi buat menghitung displacement dan deformasi di geofisika itu jenis data apa yang diperlukan. Nah ini ada data seismik. Data seismik kita tahu di sini, misalnya suatu saat terjadi gempa, ini epicenter ya gempa bintang, itu bakal direkam oleh stasiun seismik. Ada STA1, STA2, STA3, dan STA4. Nah, dia dianggapnya gelombang itu menjalar secara radial. Jadi dari sumber gelombang ini ada patahan yang bergerak dan menimbulkan gempa. Dia itu akan rilis energi menggetarkan semuanya berupa gelombang gempa yang akan diterima oleh stasiun dengan menggunakan prinsip asas Fermat di mana dia akan mencari jalan jalan terdekat menuju stasiun. Nah, gitu. Maka diperoleh waktu tiba. Nah, waktu tiba ini bakal diturunkan atau diintegralkan biar dapat velocity dan akselerasi. Ayo, ada yang tahu atau enggak? Turunkan, Mbak. Nice, Raihan. Betul-betul. Jadi dari waktu tiba ini diturunkan menjadi velocity dan akselerasi. Nah, parameter fisik yang utama kita cari ketika di seismik adalah velocity, karena ini akan berbicara mengenai mediumnya itu apa. Kemudian akselerasi ini digunakan untuk analisis di geoteknik dalam membuat peta PGA, hazard map. Jadi ketika ada gempa yang bakal bakal teratenuasi atau mengalami amplifikasi itu sedimen apa gitu. Kayak itu. Nah, terus strategi buat membangun bangunan yang ada di sedimen itu, pondasinya kayak apa biar itu tahan gempa. Nah, itu yang perannya adalah akselerasi. Dari informasi velocity kita bisa dapat lokasi epicenter gitu sih. Yang ini kalau mau analisis saja seismolognya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kan tadi displacement ya materinya. Kemudian kita masuk ke deformasi. Deformasi itu bisa diidentifikasi dari data GPS. Nah, data GPS ini misalnya di sini adalah sesar Palu-Koro. Dia itu jenis sesarnya adalah sesar geser kiri ke kiri ya. Arah gayanya kan yang mendekati ke kita itu yang dok yang sebelah kiri ini. Nah, itu bisa diamati seberapa jauh dia bergeser sesarnya. Kan di gempa Palu itu terjadi likuifaksi kan, karena dia mediumnya medium lunak, tanahnya aluvium. Jadi dia itu gaya gesernya sangat kecil antar blok ini. Jadi dia mau geser, susut gitu, mulus banget. Karena enggak, kalau mediumnya kasar gitu kan, ada gaya geser antar partikel yang menghambat dia bergerak gitu.
Nah, perpindahan dari kedua blok ini bisa diamati menggunakan data GPS. Bahkan data GPS sekarang itu udah bisa mengidentifikasi perubahan jembatan sebesar milimeter, seberapa mili gitu. Jadi ketika jembatan itu terdeformasi karena gempa, karena dia teresonansi gitu, itu bisa diamati dari data GPS sampai ke satuan milimeter saking telitinya GPS itu. Nah, selanjutnya data tilt meter yang bisa untuk mengidentifikasi keberadaan adanya deformasi. Nah, kita tahu di pengantar geofisika pasti dijelaskan sama Bu Ade dan Pak Wahyudi atau Pak Edi gitu. Nah, itu gunung api kita pasang tilt meter di puncaknya. Awalnya dia posisinya datar, tapi ketika dia ada terobosan magma dari bawah, wing gitu, dia naik ke atas, maka tilt meternya ini akan melengkung. Nah, melengkungnya tilt meter ini sudutnya berapa itu bisa ngitung seberapa besar dan dalam posisi magma. Itu namanya pakai metode metode apa ya namanya? Metode Moller ya gitu nanti dipelajari di fisika gunung api, tenang aja. Di semester 5 tenang-tenang. Sekarang masih semester 4 aja, fokus. Nah, selain itu di gunung api juga, misal ini adalah Merapi, Gubah Merapi. Kita mau mengamati deformasi Gunung Merapi, kita pasang alat GPS yang namanya EDM, Electronic Distance Measurement, kurang tanda tutup. Nah, ini cara kerjanya adalah dia memancarkan gelombang elektromagnetik ke reflektor yang dipasang di sini. Jadi dia ngitung waktu tiba kayak gelombang seismik itu. Nah, ketika dia seharusnya kan kalau tidak ada deformasi sama sekali, ini sinar datang itu waktu tibanya, waktu yang dibutuhkan sinar dari sini ke sini itu sama dengan yang diterima ini. Ketika dia terjadi deformasi, ada terobosan magma di sini, maka dia itu ada pergeseran sinar gitu, ada pergeseran fase sudut kayak gitu. Nah, kalau mau belajar lebih dalam mengenai EDM itu ada di fisika, gunung api, FGA, dan kalau senang GPS itu di metode GPS gitu. Kemudian kalau senang seismik itu ada di seismologi di semester 5. Oh, logi. Kayak gitu. Jadi ini tak kasih dua contoh kasus. Yang satunya kasus seismik, satunya kasus gunung api. Nah, teman-teman bisa eh, milih salah satu kasusnya nanti kalau pertanyaan ini muncul. Mau seismik ini dan ini, kan sama-sama gempa disebabkan oleh patahan, dan patahan yang bergerak bisa diamati dari GPS. Berarti kan bisa mengamati displacement dan deformasi gitu kan. Nah, ini kalau ini displacementnya gunung api, ya reflektornya mesti geser nggak di posisi mula-mula karena ada terobosan magma di sini dan tubuh gunung api itu akan membesar. Ukurannya nggak sama. Makanya ini tak gambar. Yang satunya kecil mula-mula dan tiba-tiba dia tambah gendut karena ada terobosan massa bisa berupa magma atau mat vulkano yang ada di dalam Gunung Merapi. Kayak gitu. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nice, lanjut. Dan soal ini tuh sama ya kayak soal ini. Tutorial UTS 2020 by Eka. Mana nih filenya? Nih. Sama ya kayak di file ini. Bisa menemukannya di mana? Di halaman 8. Coba kita lihat di file ini di halaman 8. Tuh, sama kan? Cuma yang tak gambar itu cuma tak gambar ulang dan dalam wujud yang berwarna dan lebih rapi. Gitu aja sih bedanya. Kalau yang tak jelaskan itu sama aja. Kayak gitu. Next ke soal nomor 2. Cepet kan tak jelasinnya. Satu soal cuma 9 menit. Oke. Nomor 2, tentukan nilai eigen atau principal value dari tensor TIJ.
Nah, tensor yang kita jumpai adalah tensor 3 kali 3. Masih mending ya ini. Biasanya Pak Herlan itu ngerjain mahasiswa. Kok bisa? Karena beliau iseng ngasih tensor 3 kali 3, misalnya di sini ada akar kan, di sini ada akar, makanya dia ukurannya 3 kali 3. Tapi kalau di sini adalah angka biasa, dia ukurannya 5 kali 5. Nah, pas pas zamanku UTS kemarin itu dikerjain sama Pak Herlan, matriksnya 5 kali 5, dah hitung-hitung dari awal sampai akhir itu menggunakan kalkulator. Kadang kalkulatornya pun nggak support untuk ngitung matriks 5 kali 5. Jadinya yang ngitung manual. Yang Pak Herlan lihat dari hasil pekerjaan teman-teman dan pekerjaan saya itu adalah langkahnya itu harus benar gitu loh. Jadi setiap mahasiswa harus paham dengan apa yang dia tulis dan dia kerjakan kayak gitu. Jadi walaupun nggak sampai selesai ketemu jawaban akhirnya, langkahnya benar, udah dapat poin besar gitu dari Pak Irlan. Dan itu pun beliau yang cerita. Saya itu kemarin ngerjain kalian loh, pakai matriks 5 kali 5. Walah, Pak Irlan, lalu saya sudah pusing menghitungnya. Ini komentar teman-teman kayak gitu. Saya cuma mau ngetes kalian doang, kan namanya ujian ya, saya tes gitu. Yang penting langkahnya benar. Kayak gitu deh. Nah, kita masuk ke materi lagi. Ini adalah matriks 3 kali 3. Jadi kita harus paham dulu eh, apa namanya istilah principal value adalah eigenvalue, principal direction adalah eigenvector. Nih, kalau mau pengen belajar eigenvalue, eigenvector, dan matriks dan teman-temannya, tak bukain channel YouTube yang mudah dipahami. Nah, ini YouTube-nya, musik, 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 musik. Maaf, maaf. YouTube-nya Pak Litvik, orang India. Dia jelasin eigenvector dan eigenvalue secara lebih mudah dipahami kayak gitu. Manusiawi lah daripada buku yang tebel itu. Karena di buku yang tebel kan penjelasannya, wow, luar biasa panjang gitu. Jadi nonton video ini, durasi 11 menit sudah paham tuh eigenvalue apa, eigenvector apa, terus gunanya di data science itu apa. Ini biasanya digunakan di metode inversi yang namanya eigenvalue dan eigenvector, karena metode inversi berkutat di mencari model yang optimal sesuai dengan kondisi bawah permukaan. Itu digunakan nilai eigen ini biasanya dinamakan Laplace, bukan, namanya apa? Konstanta. Lagrange, Lagrange, konstanta Lagrange. Itu kalau di metode Occam, inversi Occam. Ya nanti metode inversi dipelajari di semester 5. Gitu. Tadi mana ya, di mana? Nah, ini. Principal direction eigenvector, principal value eigenvalue. Jadi buat memahaminya mudahnya kayak gini. Sebenarnya tuh apa sih eigen itu? Secara singkat ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kita punya gaya di sini. Bukan gaya, ini kita punya partikel di sini. Partikelnya warna merah dan dia bergerak dalam suatu bidang ruang di 2 dimensi. Dia bergerak terhadap relatif sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini panjangnya merah ini dan panjangnya merah ini itu namanya eigenvalue karena di sini dia punya value, punya informasi posisi. Kemudian kemana arahnya dia bergerak itu namanya eigenvector. Warnanya apa ya? Kuning aja. Nah, ini eigenvector tuh yang ini, yang menentukan kemana dia akan bergerak kayak gitu. Nah, di soal ini dicari namanya eigen atau principal value dari lambda ini. Itu apa rumusnya? Rumusnya adalah determinan dari matriks tensor dikurangi lambda atau eigenvalue-nya dikali matriks identitas sama dengan 0. Dengan informasi T adalah
stress tensor pada koordinat IJ atau pada elemen vektor I dan J, biasanya arah X adalah elemen vektor I, topi, kasih topi, karena dia vektor kasih atas ini, dan Y adalah elemen vektor J gitu, kasih topi. Dan I adalah identitas matriks. Kita tahu identitas matriks itu matriks yang sumbu diagonalnya adalah bernilai 1. Nah, karena matriks yang kita hadapi adalah 3 kali 3, maka matriks identitas yang kita harus kalikan, operasikan adalah matriks 3 kali 3. Nah, matriks operasi matriks berlaku ketika dia ukurannya sama. Ketika ukurannya tidak sama, dia tidak berlaku. Nah, caranya biar ukurannya sama adalah dikalikan transposnya gitu. Nah, nanti bakal bagaimana cara mengalihkan matriks transposnya itu biar ukurannya sama itu di metode inversi dipelajarinya. Sebenarnya kita tahu kita sudah punya tensor, informasi tensor di sini. Ini tensor. Kemudian dikurangi lambda kali I. Ini apa sebenarnya? Nah, lambda kali matriks identitas sama dengan lambda dikali matriks identitas itu sendiri. Yang diagonalnya benar 1. Ya, sama dengan ya kali di perkalian biasa. Lambda kali 1. Lambda. Lambda kali 0. 0. Lambda kali 0 lagi 0. Seterusnya kayak gitu sampai ke baris berikutnya. Nah, ini kurang huruf det. Ini sebenarnya dat yang atas ini ya. Cuma tak tulisnya ini nggak pakai dat karena aku mau fokus ngitung yang di dalam ini dulu. Belum sampai ke determinannya. Nah, ini dihitung kayak biasa. Ini kan matriks tensor kita di sini dikurangi matriks eh, lambda kali I. Isinya ini. Pengurangan biasa 5 dikurangi lambda ditulis di sini 1 dikurangi 0 1 akar 2 dikurangi 0 akar 2 gitu dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, misalkan matriks ini sama dengan 0 ya, kita anggap sebagai matriks A biar lebih memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, makanya saya baru tulis tulisan huruf det. Determinan dari matriks A sama dengan ini, gitu kan. Kayak gitu. Baru masuk balik ke rumus yang awal ini. Ting. Nah, karena ini setelah dicari determinannya, di sini juga di cheat sheet yang sudah tak kasih itu ada caranya mencari determinan matriks. Gimana ya? Di sini kayaknya. Gimana ya? Enggak ada. Waduh, seingat saya udah tak tulis sih. Adanya ini sih. Ya kayak gini doang. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, dalam mencari determinan matriks 3 kali 3, misalkan kita punya punya ini angka di sini, itu kita mengalihkannya berarti sama elemen yang ini, 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 ini. Nah, ini makanya ini 5 min lambda itu saya tulis di luar dan yang ini kotak semua ini merah saya tulis di sini. Kayak gitu seterusnya. Ini namanya first minor. Kemudian dan selanjutnya itu ada teorinya itu namanya ekspansi Laplace kalau nggak salah. Coba dicari aja di Google cara mencari determinan matriks 3 kali 3 gitu. Yang itu saya pakai cara itu. Nah, kemudian setelah kita dapat determinan matriks A, wah panjang banget. Kita selesaikan satu persatu. Matriks ukuran 2 kali 2 ini. Nah, matriks 2 kali 2 ini kita sebut sebagai matriks minor karena dia ukurannya kecil. First minor, second minor, third minor. Jadi masing-masing matriks ini diselesaikan dari determinannya. Dari determinan matriks ini kan matriks 2 kali 2 ya ini dikali ini dikurangi ini dikali ini gitu kan selesai dapat ini.
Kemudian untuk second minute dan third minute dilakukan hal yang sama. Setelah kita dapat hasilnya, kita substitusikan lagi ke persamaan determinan A ini. Nah, setelah disubstitusikan ternyata semakin panjang. Setelah semakin panjang, kita menyederhanakan ini ya pakai pakai sifat distributif dan asosiatif di matematika. Akhirnya kita dapat ini. Dan masih panjang. Kita uraikan dulu. Tenang-tenang. Ketika kita melihat sesuatu yang kompleks, kita uraikan satu persatu buat cari jawabannya. Kita ambil dulu kasus yang ini. Yang ini. Anggap saja ini adalah matriks B. Matriks B ini kita hitung. Dan dapatlah ini. Kemudian kita kembalikan lagi dia ke posisi semula. Ini, twing, 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 di sini. Di sini kan. Jadi ini. Dikurangi min 4x. Mana ya? Ini. Ini. Dan diperolehlah hasil ini. Nah, kalau kita melihat persamaan persamaan apa nih? Polinomial, ini dia pangkatnya 3, berarti akar-akar persamaan yang memenuhi persamaan ini ada 3 angka. Kayak gitu. Kita tahu bahwa determinan A yang kita cari sama dengan 0. Kembali lagi ke rumus awal. Ini determinan A sama dengan 0 kan. Makanya kita biar mempermudahkan kita untuk mencari akar-akarnya ini, kita kalikan dengan -1 di kedua ruasnya. Jadi di ruas ini dikalikan -1, di sini juga dikalikan -1. Kan di matematika boleh ya aturan kayak gitu. Oke, maka kita dapat ini. Nah, setelah kita dapat ini, kita cari akar-akar persamaannya menggunakan cara mencari akar-akar kuadrat itu loh yang persamaan apa ya? 4A ditambah kurang lebih akar B kuadrat min 4AC dibagi A ngono kuwi. Pas UTBK kalau masih ingat persamaan ini. Jadi yang saya gunakan itu. Maka diperolehlah akar-akarnya itu 8 dan 4. Ini bukan bukan 8,4 ya, ini 8 dan 4. Jadi tanda koma di sini artinya dan atau. Jadi eigenvalue yang kita dapatkan dari matriks 3 kali 3 tersebut solusinya adalah lambda sama dengan 4 double root. Kenapa? Karena kalau misal ini persamaan kita pecah itu bisa ditulis seperti ini. Lambda min 4 kuadrat dikali lambda min 8. Di sini kan ada kuadrat, berarti dia muncul 2 kali kan angka 4 ini. Makanya di istilahnya itu double root. Kemudian kita dapat eigenvalue-nya lambda sama dengan 8 gitu. Ada yang ingin bertanya? Paham semua? Keren banget. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Tak hitung sampai 5 loh ini. Kalau nggak lanjut. Mbak, Tenanan. di scroll ke bawah, Mbak. Nah, sini. Eh, atas sedikit atas. Yang mana? Oke, bentar Mbak, mau mahamin dulu. Ya, silakan. Nah, ini kamu bagus, Rul. Berani berbicara. Nice. Peningkatan besar. Pertahankan dan tingkatkan. Mbak, boleh agak di zoom out nggak Mbak? Boleh. Mau seberapa zoom? 150? 100? Zoom out Mbak. Oh, zoom out. Gini. Oke, oh deh, segitu aja Mbak. Gini, tambah lagi. Gini. Bawahnya nggak sih? Bawahnya aja. Oke Mbak. Siap Mbak, Tuh, siap Mbak. oke. Beneran nggak? Nggak mau tanya? Izin Mbak, Hmm. bawahnya boleh nggak? Nggak boleh. Khusus izin nggak boleh. Ya boleh dong, Zi. Nggak perlu tanya, Zi. Yang mana, Zi?
Sebentar Mbak, saya mau lihat dulu. Ya, itu materinya ada di kolom chat ya. Di kolom chat Zoom file zip-nya. Materi tutorial hari ini. Ini loh, cari ini. Dicek kolom kolom chat Zoom-nya, itu materinya semuanya di situ. Mbak pengen bertanya dong. Oh, ini. Silakan. Untuk yang mencari lambdanya atau eigenvalue-nya, itu kan ada lambda kurangi 4 dikuadratkan dikali lambda dikurangi 8 sama dengan 0. Itu kan dapatnya lambda sama dengan 4, lambda sama dengan 8. Itu kan caranya quadratic roots. Rumusnya yang A, B, C, D itu bukan, Mbak? Betul, betul, betul. Coba kita lihat. Tapi kan Quadratic roots. Ini di materi matematika peminatan dulu SMA. Nah, ini loh pakai ini. Nih. Wah, bateraiku penyusut. Ini nih, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nah, ini persamaan ini yang digunakan. oke, baik Mbak, makasih banyak ya. Sama, ada lagi yang ingin bertanya? Tak hitung sampai 5 loh. Beneran ini nggak ada yang tanya. Saya Mbak, tolong dong lihat lagi yang tadi apa namanya tuh persamaannya. Yang ini atas. Enggak, bukan yang tadi Mbak yang belakang, yang paling bawah. Ini. A-nya mana? Satu. Ah, ini Mbak yang dimasukin ke rumus ABC-nya tuh berarti, maaf ya Mbak nanya nih, yang lambda dikurangi 4 dikuadratkan dikalikan lambda kurang 8 itu bukan A-nya, atau yang ini yang lambda kuadrat dikurang 12 lambda ditambah 32 yang Menurutmu jadi yang mana, ABC-nya. Hel? Yang ini lambda kuadrat dikurang 12 lambda ditambah 32. Nice. Betul sekali. 100 untuk Muzi. A-nya satu. Oke, makasih Iya. banyak Mbak. Kenapa kok bisa jawabannya ini sih? Biar teman-teman tahu. Oh, karena kan yang pertama kita kan akan bersama dengan 0. Kemudian udah dapat nih yang lambda dikurangi 4. Nah, kita pengen mencari untuk menyederhanakan persamaan lambda kuadrat dikurangi 12p ditambah 32. Nah, terus kenapa nggak pakai cara yang apa namanya itu biasa? Kayak ini biar mempermudah aja nggak sih? Bahkan kadang rumus ABCD udah ketep gitu. Kan kita tinggal masuk-masukin aja. Udah ketemu nih si lambda satu lambda duanya. Tinggal dimasukin lagi. Udah beres. Seperti itu kalau dari saya, Mbak. Oke, betul. Jadi yang namanya matematika tuh berbagai jalan ada dan dia menghasilkan hal yang sama. Nah, jadi preferensi teman-teman itu kan beda-beda, lebih ada yang suka kayak saya sukanya ini, Zizi sukanya yang langsung dipecah gitu kan sih lebih gampang gitu. Ya, bebas besok mau menggunakan cara yang mana, yang penting hasilnya itu sama. Nah, itu adalah hakikat kebenaran di dalam matematika. Wih, keren banget. Terima kasih, Zizi. Good Siap, job. Mbak. Good job, nice sih. Pertahankan. Udah, ada yang mau tanya lagi nggak? Tak lanjut loh ini. 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut ke soal nomor 3. Tentukan sigma X1, sigma X Y2. Y2 apa Y1 nih? Y1. Jadi tentukan sigma X1, sigma Y1, tensor X1, Y1 jika benda tersebut mengalami rotasi minus 60 derajat. Kita punya benda persegi di sini. Kita bayangkan sebagai papan tulisnya Pak Herlan yang ada di kelas. Dia dikasih gaya dari sini 60, dari sini 60, kemudian dari sigma ke sana 10, bawah ini ke 10. Kemudian ada suatu tensor yang bergerak di sini sebesar 20. Nah, benda ini dirotasi
minus 60 derajat. Nah, tanda minus di sini dia menunjukkan rotasi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ada yang bisa menjawab? Salah nggak apa-apa, namanya belajar. Halo, dimanakah semua orang ini? Gimana, Mbak? Ini kan ada tanda minus di depan angka 60 derajat ini. Kan dia mau dirotasi kan? Nah, tanda minus ini artinya dia dirotasi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Berlawanan. Zizi berlawanan. Ada yang punya pendapat lain? Ayo pada keluar dong ini. Suara kalian itu sangat indah ya, ingin saya dengar. Tapi kok pada diam-diam ini? Gimana ini? Ayo belajar berani. Ayo. Kalau kalau suara aku kurang jelas, artikulasinya terlalu cepat atau kurang jelas itu bilang ya. Searah, Mbak. Ya, Koirul Sarah. Satu lagi. Searah, Mbak. Sarah. Oke. Dua lawan satu. Nah, betul betul betul. Jadi gitu ya sih. Ini kalau ada tanda negatif berarti dia dirotasi searah jarum jam. Kalau tandanya positif berarti dia dirotasi berlawanan arah jarum jam. Nah, arah rotasi ini berlawanan atau searah dengan jarum jam itu kaitannya adalah dengan matriks rotasi yang akan digunakan. Nah, buka lagi materinya Pak Herlan. Nih, matriks rotasinya kalau dia searah jarum jam itu dan berlawanan arah jarum jam itu beda. Bedanya cuma di posisi sin cos-nya sih. Misal di sini kan eh, searah jarum jam itu negatifnya di sini, berarti berlawanan arah jarum jam negatifnya itu nanti pindah di sini. Di sini jadi sin positif gitu. Jadi harus cermat dan hati-hati ya teman-teman teliti dalam membaca soal. Apakah dia dirotasi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Karena dia berkaitan dengan matriks rotasi yang akan digunakan. Gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan soalnya. Di manakah filenya? Nah, dia. Kita scroll ke bawah. Ini ya, soalnya kayak gini. Berarti kita punya sigma atau stres karena dia berlawanan arah jarum jam, maka kita tulisnya negatif di sini di depan sini negatif. Tensornya juga yang namanya rotasi jam kan ke sini ya. Rotasi jam. Tulis. Dia bernilai negatif. Ya, berlawan arah jam, dia positif. Nah, ini ditulis negatif juga karena dia tensornya ke arah sini. Kemudian sigma 10-nya positif karena dia ke atas gini dan ke bawah sini gitu. Sebenarnya kalau kita lihat gaya di sini adalah ketika ada gaya yang sama tapi dia berlawanan berarti resultan gayanya kan 60 dikurangi 60 0, 10 kurangi 10 0. Tapi ada tensor yang bergerak ke sini berlawanan searah dengan jarum jam. Nanti kita harus menghitung posisinya dan gayanya. Kalau di sini ditanyakan adalah seberapa besar gaya yang terjadi pada benda ini. Mbak Nah, izin, saran Mbak. gimana? Siapa itu? Apakah Belum. boleh jelaskan ulang mengenai tadi positif sama negatifnya? Yang ini, Ini, AA sama itu positif yang 60 megapascal. Gimana, Mbak? oh itu. Ini karena ini kan tulisannya. Ini di sini kita lihat ada tanda tak ganti warna deh, biru deh. Di sini kan ada tanda negatif ya di soalnya. Nah, kalau ada tanda negatif di sini, dia berarti dirotasi searah jarum jam. Jadi ketika kita punya sumbu kayak gini, kan dia bidangnya dua dimensi. Sini X posisi, sini Y posisi.
dia dirotasi searah jarum jam berarti rotasinya ke sini. Kayak gitu. Nah, itu ditulis negatif di sini. Kemudian untuk tensornya karena dia arahnya ke sini, dia akan muter ke sini. Kan searah jarum jam nih, dia tulis negatif juga. Kayak gitu. Nah, ini untuk 10-nya ditulis positif mungkin karena dia sumbunya ke atas. Bisa jadi. Dan soal ini itu sama persis dengan pembahasan UTS MMK 2022.pdf halaman 5. Nih, di mana? Jadi soal-soal tahun 2024 itu mirip banget sama soal soal 2022 ini. Dan ini adalah yang ngasih tutor pada saat zamanku. Jadi yang ngasih tutor angkatan 2021 adalah Mas Abiu angkatan 2020. Dan Mas Abiu ini dia dapat nilai 100 dari Pak Irlan. Keren banget kan dapat nilai 100 mekanika medium continue. Nah, itu. Jadi caranya itu sama dengan yang dipakai oleh Mas Abiu. Cuma tak tulis ulang aja biar lebih mudah dipahami. Mana ya? Halaman 5 mana ya? Oh, ini. Sama kayak gini. Sama kan? Sama persis. Nah, kemudian kita udah terjawab belum atau butuh penjelasan lagi? Bilang aja. Kak, mau tanya sebelumnya, Pak, Kak. Ya, monggo-monggo Begas. Eh, Tadi saya masih kurang paham sama penjelasan Kak Eka terkait apa positif dan negatifnya. Soalnya, Hmm? coba gimana? Gimana, Gas? Tenang, Gas. Soalnya Simpel tadi langsung tadi tenang. aku mikir simpel doang tadi, Kak. Takutnya salah gitu. Tadi tuh aku kira kalau misalnya dia tuh di sumbu utama terus menekan ke dalam itu positif. Itu negatif. Kalau misalnya dia keluar itu positif. Cuman tadi gimana? Iya, nggak apa-apa. Yang sebenarnya yang negatif atau positif itu relatif terhadap sudut pandang kita. Yang penting kita paham, oh ini benda ini kalau di sini berarti positif, ini negatif gitu. Yang penting kita harus punya titik acuan yang sama gitu. Walaupun tinjauannya beda-beda. Kayak misalnya kita naik komedi putar tuh, naik komedi putar kita sama-sama naik di kuda. Nah, kuda ya sama-sama kuda. Sementara kita punya sudut pandang yang lain. Ketika kamu diputar itu muter kayak gitu. Walaupun kita sebenarnya diam, titik acuannya sama itu di kuda gitu. Kayak gitu sebenarnya negatif sama positif ini bebas tinjaunya. Jadi mau masuk si si negatif adalah menekan bendanya atau positif itu keluar bendanya itu bebas kan. Intinya itu kan yang tak jelasin kalau positif itu berarti berlawanan arus arah jarum jam, negatif searah jarum jam. Nah, inti kan sebenarnya adalah dua hal yang berlawanan dan intinya pun sama dengan sudut pandang gas kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi? Permisi Kak, izin tanya. Silakan. Silakan Tadi Ridwan. kan, oke. Nah, tadi kan dibahas terkait kita harus nentuin suatu titik acuan ya. Nah, buat nentuin mana yang dijadiin acuan biar kita bisa nentuin negatif sama positifnya itu gimana Kak? Hmm. Titik acuannya gini, kita bayangkan ada kubus di situ. Biar lebih memahaminya kan kita harus memahaminya dalam wujud ruang karena nyatanya kan apa yang kita hadapi adalah bekerja dalam ruang kayak posisi gempa epicenter gempa kan itu bergerak di ruang koordinat sferikal atau koordinat bola. Nah, biar lebih mudah memahaminya kita kayak gini. Ini misalkan kita punya titik acuan di sini.
Ini adalah bidang 3 dimensi. Kalau digambar kubus ya bentuknya ini. Ini ya, kelihatan kubusnya kan ya, Rif. Kelihatan Kak. Di sini tulis titik A, titik B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita punya titik acuan nih di sini. Nah, ini gayanya mau bergerak ke sini atau ke sini, berarti kan dia di pojok bawah sudut kubus gitu. Kalau misalnya gayanya di sini, dia kan bergeraknya ke sini misalnya ke arah 3 arah, berarti titik acuannya di sini kayak gitu. Nah, jadi benda itu bergerak mau arahnya kemana biar mudah bayanginnya kayak gini. Nah, nyari titik acuannya adalah biasanya di titik pusat arah gaya itu bergerak. Kita lihat di sini yang namanya titik acuan itu selalu menjadi titik mula-mula partikel itu bergerak kayak gitu. Nah, ini kan saat ketiga sumbu ini itu partikel yang tak lingkari ini kan dia bergerak kan, dia bakal bergerak. Geraknya ini dia adalah resultan dari arah ke sini dan arah ke sini. Kayak gitu. Jadi titik acuan adalah titik yang menjadi mula-mula tempatnya dia bergerak. Kayak gitu. Bayanginnya gitu. Atau masih bingung? Kayaknya masih bingung sih. Iya sih Kak. Maksudnya kayak yang pertama, kalau semisal diurai kayak gitu kan bisa. Kalau semisal di case yang tadi, itu kan nggak ada keterangannya. Apa kita harus bayangin dan kita lihat sendiri. Gimana gitu. Iya, memang nggak ada. Cuma bayangin aja di sini adalah suatu kubus kayak gini. Nah, kan sama kan ya yang apa yang dengan apa yang kita lihat gitu kan. Cuma bedanya di dekatmu ada Rubik nggak? Atau buku deh, kotak. Nah, itu kamu pegang, terus kamu geserkan rotasi searah jarum jam gini. Jadi misal bukumu ini bukumu ya. Kamu rotasikan ke sini sudutnya 60 derajat dari sumbu tegak vertikal ini. Udah belum? Halo? Udah dipraktekin belum? Udah, Kak. Gimana? Apa yang kamu dapatkan? Kita jadi bisa bayangin sih dia geraknya kemana gitu. Gimana suaramu putus-putus ya? Kita bisa jadi bayangin geraknya kemana gitu. Mm-mm. Oke, nice, Rif. Bagus. Pertahankan. Oke, makasih banyak Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, masih bingung? Siapa yang bingung? Jangan malu loh. Kalau malu, siapa yang mau nolongi kalau nggak ngomong? Kan nggak tahu. Tak hitung 5 hitungan ini loh. Kalau nggak ada yang mau tanya. 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Jadi nomor 3 ini tinggal ngikuti apa yang ditulis oleh Mas Abiu. Ini karena dia nilainya 100, keren banget. Ini cuma tak tulis ulang aja biar lebih berwarna. Nah, ini di bagian sigma X1 dan sigma Y1-nya kenapa nilainya negatif dan positif itu berdasarkan persamaan yang dikasih Pak Herlan waktu itu yang diajarkan di papan tulis kayak gitu. Cuma ngikuti persamaan ini aja sih. Untuk penjelasannya tidak tidak dijelaskan karena ini terlalu kompleks, belum saatnya gitu. Kalau mau lebih dalam penjelasannya kenapa ini bisa seperti ini, itu di S2. Itu ngendikannya Pak Herlan waktu menjelaskan ini ke teman-teman Geofisika 21. Oke? Oke, berarti dari soal ini yang bisa kita peroleh adalah nilai 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 ini
nilai gaya yang ada di sumbu X, sumbu Y, dan tensor yang bekerja pada kedua sumbu tersebut. Seberapa besar nilainya gitu. Jadi jawaban hasilnya adalah selalu tak kasih huruf log di sini. Biar tahu, oh ini jawabannya toh. Iya. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu adalah diagram Moore. Seperti yang mudah disebutkan oleh Mutiara tadi, dijelasin mengenai diagram Moore. Nah, diagram Moore ini sangat berguna ketika teman-teman suka ke bidang geomekanika untuk cracking fracture engineer reservoir. Jadi gimana caranya memecah batu biar minyaknya itu bisa lewat celah-celah batu itu, terus minyaknya bisa naik. Nah, itu ilmunya pakai ini. Dan kalau yang suka di pertambangan, kenapa eh, pakai mikrotremor namanya? Alatnya tinggal ditancap kayak nancep geopen itu di lubang bawah tanahnya Freeport, itu bisa ngitung seberapa tahan getaran guanya Freeport dari getaran yang alat berat atau kendaraan berat yang lewat di situ. Nah, itu analisisnya di sini. Kemudian kalau teman-teman suka di bidang ilmu geoteknik, analisis bendungan, gimana dia membangun fondasi biar kuat nahan massa air di situ, gimana caranya bendungan situ nggak pecah dan nggak bocor. Nah, itu menggunakan ini, ilmunya namanya diagram Moore. Dan soal ini itu sama dengan soal yang dikerjakan oleh Mas Abiu. Nah, ini versi rapinya kayak gini, sama persis ya soalnya. Yang di sini cuma tak tulis. Nah, di sini ada balon berarti ingat-ingat bahwa penggaris, busur derajat, jangka, pensil, dan penghapus. Ini kalau kalian nggak bawa ini, kan nggak boleh saling pinjam alat tulis ya sama pengawasnya. Wah, cuma gambar manual dan hasilnya nggak akurat. Nah, cara gambar diagram Moore ini tak gambar secara lebih jelasnya di sini. Kalau di Mas Abiu ini kan, tiba-tiba dia dapat 14 derajat itu suhu dari mana? Ini 85 derajat ini dari mana? Dan kenapa kok nilai kohesinya segini? Apakah ini sama dengan ini? Sudah digesek internal kok 14 derajat itu dari mana? Apakah dia sama dengan ini? Ya. Dan iya benar. Jadi yang namanya nilai kohesi adalah diperoleh dari nilai perpotongan sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi kita kan gambar tuh ya. Ini comprehensive stress. Kita pindah ke catatanku aja deh. Mana catatanku? Nah, ini kita gambar di sini. Jadi nilainya ki- kita pertama kita buat sumbu X dan sumbu Y, sumbu X dan sumbu Y itu dengan perbandingan panjang yang sama yaitu 1:1. Jadi kalau misalnya sumbu X ini 10 cm ya sumbu Y ya 10 cm dengan spasi 1 cm 1 cm kayak gitu biar gampang. Nek caraku gitu. Karena dia bisa langsung dapat nilai yang ada di sini. Nah, sudut kohesi itu diperoleh di sini. Dari sini adalah titik potong dari garis singgung dari lingkaran diagram Moore. Dan kita harus membuat garis singgung ini, garis ini ya, garis ini, itu harus menyinggung titik-titik setengah lingkarannya diagram Moore ini. Nah, sudut di sini, kalau di teori matematika itu sama dengan sudut yang ada di sini. Kalau di sini 14 derajat, diukur pakai busur, di sini juga 14 derajat. Coba deh kamu buat praktek gambar kayak gini. Pasti dapatnya 14 derajat. Kemudian garis potong ini itu merujuk pada angka 8,5 8,5 8,5 cm. 8,5 cm dikalikan dikalikan 100 karena skala 1 cm di sini itu nilainya sama dengan 100. Tak tulisnya kayak gitu. 100 MPa. Jadi kalau titik fotonya di sini adalah 0,85 cm,
tinggal dikalikan ini pakai pakai persamaan matematika ya. 0,85 dibagi sesuatu itu sama dengan 1 dibagi 100. Berarti X sama dengan 100 dikali 0,85. Ketemunya 85 Meki. Ini apa namanya satuannya? KN per meter persegi. Kayak gitu. Jadi angka ini diperoleh dari sini. Titik potongnya di huruf C. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia itu melebihi dari sudut 14 derajat dan gaya gesek internal kohesinya 85 kN per meter persegi, dia akan masuk ke zona failure envelope alias bendungannya pecah dan bocor, goanya Freeport runtuh, dan pecahnya apa tuh tadi reservoir itu pecahnya bukan pecah yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mecah batu nih, batu pasir. Bukan batu pasir, ya apa ya? Ya anggap aja lah batu pasir tapi dia dengan sisipan clay atau lempung. Kita ingin mempermudah jalan, jalan minyak itu dengan format kayak gini. Ini minyaknya biar pada masuk ke situ lewat pembuluh kapiler seolah-olah. Tapi ternyata hasil fracture-nya kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita sekesakan. Dia akan pecah ke sana. Dan ini akibatnya adalah nanti reservoir kita akan terbakar atau dinamakan peristiwanya adalah blowout. Blowout. Ini rig kita akan terbakar ini, blowout. Atau kicking, tergantung tekanan dari bawah. Kicking, jadi dia itu kayak kendaraan, mesin kendaraan motor, kita kan tahu ya, motor dia punya knalpot, dia kan mengeluarkan gas karbon monoksida kan, brum 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 brum. Nah, itu kan eh, gasnya itu saling bertumbukan di dalam knalpotnya dan pipa-pipa yang ada di motor. Nah, itu kan dia akan berbunyi tuk 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 tuk. Nah, itu namanya kicking. Nah, ini tergantung dari pressure gradient temperatur reservoir kayak gitu. Blowout dan kicking ini. Nah, ini sangat merugikan karena harga satu sumber itu misalnya 3 juta US dollar. Harga rignya berapa? 60 juta US dollar. Wah, itu berapa dolar yang terbakar karena kesalahan analisis ini diagram Moore. Jadi sangat krusial ya diagram Moore ini. Kayak gitu. Ada yang ingin bertanya? Kemarin udah latihan gambar ini belum sama Pak Herlan? Udah Mbak, sempat sekali. Oke, bagus. Dilatih lagi. Pasti kalau udah sama Pak Herlan diajar ini, tak bedek, tak prediksi soal ini bakal dikeluarkan. Biasanya kayak gitu. Ada yang ingin bertanya atau tidak? Mbak mau tanya, Mbak. Ya, silahkan Diandra. Namamu Kalau bagus sekali. Makasih, Mbak. Kalau cara bikin lingkaran-lingkaran dari diagram itu gimana ya, Mbak? Yang Bagus. setengah lingkaran itu. Oke, pertanyaan bagus. Misalkan, ini kita ambil contoh yang 10 ini ya, sama 500 kan ya. Ini kita sebut maksimum comprehensive stress. Biasanya orang-orang geologi itu menyebutnya sigma 1. Kemudian minimum comprehensive stress itu biasanya disebut sigma 3. Kalau ada yang baca komentar Instagramnya Geofisika itu yang posting batuan di Bayat, tak komentar arah sigma 1 dan sigma 3-nya mana hayo gitu. Nah, itu sebenarnya saya tanya ini arah sigma 1 dan sigma 3. Sigma 1 adalah gaya utama, sigma 3 adalah gaya yang penyeimbangnya yang disebabkan oleh sigma 1. Cara mudah gambarinya adalah kita di Pulau Jawa, di sebelah selatan Jawa ada zona subduksi. Kita tahu semua di situ yang menyebabkan berbagai gunung di Pulau Jawa. Nah, itu ini Pulau Jawa misalnya di selatan Jawa, ini huruf utara berarti sana.
Ini selatan adalah lautan, berarti di sini ada subduksi ya. Subduksi, twing, twing. Nah, subduksinya kayak gini, misalnya. Nah, dia itu di sini adalah sigma satu, arah sigma satu. Kemudian buat menyeimbangkan sigma satunya, berarti kan yang namanya kesetimbangan alam dari sini juga pasti ada sigma satu gitu. Dan di sini akan ada sigma 3. Sigma 3, sigma 3. Sigma 2 itu adalah gaya yang ke arah kita. Sigma 2. Ini ke sana, ke belakang sigma 2 gitu. Nah, cara gambar diagram Moore-nya ini pertanyaan bagus ya. Karena tadi nggak tak jelaskan itu. Caranya gini. Ini kita punya sigma 1 di sini, sigma 3 di sini. Sigma 1 nilainya berapa? 10, 10. Kita plot koordinat sigma 1, 10, 10. Di sini kan tak buat spasinya 1 cm 1 cm kan. Berarti di sini kita hitung 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas kan? Di meter ke 10, 10 cm. Dia lebihnya 10 nih. Berarti ditambah 1 milisenti. Berarti dia titiknya di sini kan? Nah, terus kita buat ini plot yang sigma 3 500. Berarti dia harus disumbu ke nomor 5 1 2 3 4 5. Bener nggak sih? Atau lebih ke bawah lagi? Ya, intinya dia di garis nomor 5 dan itu dicapai di sini. Oh, berarti ini adalah 5 cm. 5 cm maybe. Nah, itu kan kita udah dapat posisi kan? Posisi di sini dan posisi di sini. Nah, cara buat diagram setengah lingkarannya adalah posisi sigma satunya ini karena kita ingin dia posisinya di tengah-tengah dibagi 2 nilainya. Jadi kita meletakkan jangkanya tuh di sini nih. Tak ganti warna. Wah, nggak kelihatan, nggak mutu plus warna ungu ganti. Ungu, ungu gelap mungkin bermutu. Ya, di sini kita taruh jangkanya. Jadi jangka kan berdasarkan kita mau buat lingkaran kan kalau misal kita buat lingkaran full kan kayak gini kurang lebih ya. Yang ini. Nah, ini kita buat setengah lingkaran ya berarti kita taruh titik tengah jangkanya di sini. Kayak gitu untuk membuat setengah lingkaran ini. Gitu Diandra. Ada yang dibingungkan atau Sudah tambah paham, Mbak. Terima kasih, Mbak. sama-sama? Next. Ada lagi nggak? Beneran nggak ada yang mau tanya? Ini boleh loh sambil macet minum kan masih banyak stok lebaran kan? Oh, Jajan ya. lebaran. Mbak, izin bertanya. Monggo. eh Sebentar. Eh, nah, izin meluruskan, Mbak. Kemarin tuh pas waktu kuliah terakhir bareng Pak Herlan ngejelasin juga soal mengenai hal ini, Mbak. Untuk Ya. pembuatan ini lingkaran-lingkaran itu. Tapi untuk cara nguploadnya tuh, ini kan ada contoh soal katanya tuh. Contoh uji Hmm. eksperimen 2 sampel batuan per tanah menunjukkan maksimum kompresif stres 300 kilonewton dan 600 kilonewton per meter persegi. Itu yang maksimumnya. Terus minimumnya minimum stresnya tuh yaitu 100 kilometer KN. 100 kilonewton per meter persegi dan 200 kilonewton per meter persegi. Tentukan kohesi dan sudut gesek internalnya. Nah, yang waktu bapaknya ini ngeplot itu pas di Ya. sigma n-nya itu Hmm. um, si apa namanya itu kompresi yang maksimumnya tuh kan ada 300 sama 600. Diplot tuh di horizontal 300 sama 600. Nah, begitupun yang minimumnya. Minimum itu ada 100 sama 200 diplot, tapi diplotnya tuh disumbu horizontal, tetap di horizontal. Nanti
ada masing-masing. Ini kan ada 300 sama 600 maksimum. Yang Hmm. minimum itu ada 100 sama 200. Nanti pasangan 300 sama 100, maksimumnya 300, minumnya 100. Nanti maksimumnya lagi 600, minumnya lagi 200. Nah, terus nanti dihubungkan nanti pakai jangka kayak gitu Pak Herlan waktu kemarin Iya, betul, 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 betul. Aku baru ingat, pantasan kok aku mencari di sini nilai 500 kok nggak ada. Maaf ya teman-teman, ingatanku salah. Gitu ya. Oke, Mbak. Jadi terima kasih Zizi udah membetulkan dan mengoreksi. Ya gitu ya, bagusnya interaktif tutorial diskusi ini adalah ya gitu. Kalau saya salah diingatkan gitu. Makasih banget Zizi. Siap, Mbak. Sama-sama. Gitu ya teman-teman udah pada paham kan ya yang diajarin Pak Herlan yang ngeplotnya di satu sumbu yang sama sigma X ini bukan di sumbu Y ya tak hapus ini salah ini ngawur ya Kak. Nah gini maaf ya ingatanku salah karena ya banyak materi gitu ingatan bisa salah tapi perasaan nggak bisa salah iya kata-kata udah ada yang bingung nggak yang caranya Pak Herlan yang benar ngeplot di sini yang tadi caraku salah ya yang pakai Masih bingung, Mbak. Zizi Masih bingung, Mbak. Zizi help me. Oh, sahabat. Ini kan Mbak tolong scroll ke atas boleh? Bentar ke pekerjaanmu kirimkan kolom chat biar teman-teman lihat tak download yuk bahas bareng-bareng. Oke, nanti aku kirimkan lewat info grup aja Mbak. Soalnya ini aku pakai handphone. Nggak bisa nih kalau lewat chat, kolom chat. Oke. Nek Sebentar ya Mbak. berbagi kursor di sini tuh bisa nggak ya? Harusnya bisa sih. Bisa Gimana nggak? gimana? Ada yang tahu caranya nggak? Berbagi mouse kah? Klik kanan nggak ada ya. Nggak tahu ya Mbak. Ada yang tahu nggak caranya berbagi mouse biar Zizi bisa oret-oret? Ada Mbak, aku pakai pentep tapi pakai laptopnya Ojan. Waduh. Share screen ya Zi? Oke. Oke, mari teman-teman kita melihat penjelasannya Zizi. Kayaknya Mbak, aku udah ngirim catatanku di grup angkatan deh. Mungkin teman-teman boleh dilihat. Kamu nggak mau share screen aja? Iya Mbak, ini mau share screen. Saya bentar Mbak. Nah, ini laptopnya siapa tadi Bagas? Khairul. Oh, Irul. Nah, tak jadikan co-host. Dah, dah itu bisa share screen ya. Ya Mbak, sebentar ya Mbak. Ya, Jen, kok sorry ya. Gimana? the time is yours. Ya Mbak, tunggu. Wordnya buka Word gimana? Sebentar ya Mbak. Iya, saya dan teman-teman bersabar menunggumu. Iya. Kenapa ada gini? Lensa. Belum. Halo Mbak, ini udah muncul belum teman-teman sahabat? Sudah, HP-ku sahabat. mati anjir. Halo teman-teman, izin masuk ya. Cek. Iya, sahabat. Baik. Saya bentar. Dihapus ya. Nah ini kan ada soal teman-teman sama Mbak Eka. Soalnya tuh kayak gini. Uji kompresi, uji eksperimen
2 sampel batuan. 2 sampel batuan. Maaf ya tulisannya agak jelek. Menunjukkan menunjukkan maksimum kompresif stres. Ada 300 kilo Newton per meter dan 600 kilonewton per meter persegi. Dan minimum kompresif, kok tulisanku jelek, kompresif Gak apa-apa, yang stres penting sudah dibaca. minimumnya tuh ada 100 kilonewton persegi dan 200 kilonewton persegi. Nah, ini kan ada maksimumnya ada 2 kan? Ada 300, yang 300 sama yang 600. Yang maksimumnya. Aku lingkarin aja ya pakai warna kuning, teman-teman. 300. Oh, kok nggak kelihatan ya? Pensil. Pakai warna RGB biar kelihatan red, green, blue. Siap-siap. Nah, yang 300 sama yang 600. Ini maksimumnya. Kemudian minimumnya tuh ada yang 100 kilo Newton per meter sama yang 200. Nah, kata Pak Herlannya tuh ini tuh udah tersusun. Kalau misalkan yang ini yang 300 maksimumnya, berarti minimumnya tuh yang 100. Berarti kita breakdown ya. Kita berpasang-pasangan. Maksimum sama minimumnya. Minimum. Berarti yang 300 pasangannya sama yang 100. Terus yang 600 pasangannya dengan 200. Kemudian nanti teman-teman bikin diagram. Bikin diagram nih. Ingat kata Pak Herlan skalanya tuh harus sama. Kalau misalkan ke atas 100 skalanya 100, 200. Maksudnya gapnya apa? Intervalnya. Nah, berarti horizontalnya pun harus 100. Intervalnya 100, 200, 300, 400, 400, 500, 600. Jadi interval yang apa namanya tuh, yang horizontal dan vertikal itu harus sama intervalnya. Nggak boleh yang horizontalnya 100, yang vertikalnya puluhan, kayak gitu. Nah, kemudian kita ngeplot nih satu-satu sahabat. Ngeplotnya cukup yang di horizontal doang. Ini kan ada maksimumnya 300. Kita plot nih 300 maksimumnya. Terus minimumnya ada di 100. Udah nih. Udah kan? Kan udah dapet kan? Udah ngeplot nih. Maksimumnya 300, nya 100. Tinggal nanti kalian pakai jangka. Seperti ini. Kemudian nanti eh yang kedua. Belum ya? Yang kedua tuh ada maksimumnya 600. Minumnya 200. Nanti ditarik lagi. Terus nanti diambil garis lurus yang mana itu apa namanya itu menyinggung dua lingkaran tersebut, 2,5 lingkaran tersebut. Kayak gitu. Dicari ininya berapa? Set. Sininya berapa? Ininya berapa? Udah, Mbak, seperti itu. Itu teman-temannya di siapa? Mungkin teman-teman gimana, sahabat?
Sahabat reaction step. Paham, paham Paham. sih. Zizi Garis mau tanya favorit. Zizi. Terima kasih. Zizi. Oleh Terus abis itu yang di garis vertikal itu dihitung berapa sentinya? yang dihitung kemarin itu cuman sudutnya Diandra. Oh, terus kalau udah, apakah udah selesai? Ah, ah. Yeay, oke. Makasih Zizi. Kalau nggak salah sudutnya ya. Mungkin Tapi Izin nambahin. buat buat kohesinya kayaknya dihitung juga nggak ya? Nggak Nah, sih? itu Ya, yang yang dipotong sama dia. persinggungannya. Kan ya, kohesinya kan di persinggungannya. Jadi mungkin bisa pakai yang tadi kayak Mbak Eka analoginya 1/100 misal skalanya 1 senti itu 100 gitu. ya kayak gitu. Tambahan dari Mutiara dan Betty kayak gitu. Ada lagi? Ayo pada diskusi bagus nih loh. Aku suka nih. Ada yang ngajari, terus ada yang diskusi. Wah, mantap banget. Ini bagus ya. Gen Z memang berbeda. Ini aku kan ngajari angkatan 2022 sama 23 ini kan. Beda, beda banget. Oh, 2023 ini aktif, aktif banget. Kalau angkatan 22 harus dihitung dulu sama dibolei satu-satu ya. Bagus, bagus, bagus. Pertahankan ya kekompakan angkatan kalian. Terima kasih. oke Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Ada lagi sebentar ojo ojo sih ojo ditutup sih. Ada yang mau didiskusikan atau yang dibingungkan teman-teman mumpung mumpung lagi ada di sini gitu mengenai diagram Moore ini karena ini kan diagram Moore kayak yang udah tak jelasin itu kan sangat berguna di geofisika ke depannya. Nah, ini kita harus benar-benar menguasai diagram Moore ini. Di Jadi situ. kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Topiknya menarik nih. Siapa? Mbak, izin bertanya dong. Tadi ke Betty Mm-mm. sama Mut. Ini kan yang pertama kita mencari sudutnya ya, Bet sama Mut. Sudutnya tuh kita cari berarti yang di sini nih. Sini kita cari pakai pakai busur derajat. Sini dapat kisaran misalkan sini 30 derajat, misalkan 30 Betul. derajat. Terus eh habis itu dicari apa lagi ya tadi Betty? Ya apa skala? Apa tadi? Gimana? Itu sih, ini kan yang sumbu Y, yang kursor kamu sekarang, itu berpotongan, bersinggungan sama yang garis merah. Nah, di situ kira-kira aja titikin buat nilai kohesi. Jadi kemungkinan itu kan di bawah 100, tapi nggak nyampe separuhnya 100 kan. Jadi mungkin sekitar 60-an gitu. Dari mana berarti? Dari sini, dari sumbu Y ini. Nah, Heeh, iya. Jadi potongnya. kayak persinggungan itu tuh jadi kohesi. Misal ditanya nilai kohesinya itu dari situ. Kira-kira bersinggungan di sumbu Y-nya itu di mana. Nah, mungkin untuk ngitung daripada kita mengira-ngira, bisa pakai yang tadi kayak Mbak Eka contohin. Misal yang sumbu Y itu nanti di 0,85 cm. Terus 0,85 itu kita kali skalanya. Jadi kohesinya itu dinilai 85 kN per M kuadrat. Misal, itu kalau misal ditanya kohesi. Tapi mungkin Paham bisa berarti. juga misal ditanya shear stress-nya saat failure. Itu kan ada rumusnya ya kemarin. C plus normal stress plus tan sudut gesek internal itu juga mungkin bisa. Jadi mungkin C sama sudut gesek internal ini juga bisa digunain buat nyari shear stress waktu failure-nya itu, waktu longsornya itu. Berarti Mungkin. nanti mencari apa namanya tuh eh, nilai dari sumbu Y-nya di mana yang tadi garis merah ini bersinggungan dengan ini vertikalnya di sini berarti ya. Di sini. Betul. Iya. Itu sekitaran 80-an gitu misalkan ya. Ya gitu Mm. 80. Terus dikali tadi skalanya 100. 100 berapa? Berapa? 0,8 cm sih. Kamu ukur berarti. Misal di 0,8 cm. Ngukurnya pakai penggaris maksudmu atau pakai apa? Iya, pakai penggaris kan bisa. Soalnya kita kan gambarnya kan kecil ya, uang di kertas. Takutnya kayak kita nggak tahu nilai asli gimana gitu. Jadi kita pakai analogi gitu. Pakai 0,8. Nah, nanti Mm. dikalikan skalanya berapa tadi?
Misal 1 senti itu mewakili 100, apa itu namanya? Oh, 100 kN per M. Blablabla. oh, iya, iya, paham, Nah, paham, paham. nah, gitu. Buat Oke. Nilai kohesi. Jadi gini sahabat, kita breakdown bareng-barang ya. Tadi tuh kita kan udah bikin lingkaran kayak gini dua. Terus nanti kita uh, tarik garis lurus yang menyinggung kedua setengah lingkaran ini. Udah nih udah dapat. Terus yang pertama kita mencari sudut itu. Nanti sudutnya tuh nanti kalian tuh tarik garis ini. Eh, eh, bentar ya, sebentar ya. Bentar, sebentar. Sini. Ini kan kita cari horizontal, mau dimanapun, bebas. Yang sejajar horizontal sini, sejajar yang ini, ke sini tarik ke atas yang ini, mau di sini boleh, sini. Nah, nanti kalian hitung ininya, hitungnya kita dapat 30 derajat. Itu langkah pertama udah, misalkan. Terus tadi kata Muti sama Fari, Muti sama Betty. Nah, nanti kan ada garis, ini kan garis merah ini menyinggung nih di vertikal di sini memotong. Nah, nanti kalian keluarin panggaris kalian. Terus misalkan dapatnya 0,8. Udah nih 0,8 cm misalkan. Terus nanti kalian jangan lupa kalau ngasih skala 1 sentinya kalian tuh nyerminin berapa kilonewton gitu si stresnya atau tekanannya. Nanti dikalikin sama skala kalian. Kalau misalkan aku di sini 100. 100 ya, 1 sentinya tuh ngewakilin 100. 1 senti dari sini ke sini mewakilnya tuh 100 kilonewton misalkan. Dikalikan 100 berarti. Berarti kalau ini sama dengan 80 kilonewton per segi. Kayak gitu. Berarti yang nilai sudut ini disebut nilai apa, Betty? Sudut gesek internal sih. Oke, Mbak Mas sudut itu. gesek Itulah. ini. Iya. Coba, siapa yang tahu yang vertikal ini disebut apa? Ayo, Kohesi. kohesi 100 dikasih. Oke. Itu banget sih. Dikali. Oke, Mbak, mungkin sekian dari teman-teman. Ah, nggak dipakai deh. Nggak akan kepakai. Oke, Mbak, mungkin sekian dari aku dan teman-teman bisa dikembalikan ke Mbak Eka. Oke, terima kasih ya teman-teman tuh baca komentar saya ya di kolom komentar. Terima kasih banget buat Farih, Mutiara, Diandra, Koirul, dan Zizi udah Betty aja ikutin Mbak, aku. jangan Farih Mbak. Oh ya maaf, siapa? Baiti? Betty. Betty, oke. Maaf ya salah sebut nama. Karena belum pernah, baru pertama dengar nama ini. Oke. Oke, terima kasih ya Betty, Mutiara, Khairul, dan Zizi, dan Diandra, dan teman-teman yang lain yang nggak bisa tak sebut satu-satu. Gitu ya prinsipnya. Jadi eh, di cara hitung kayak gini di diagram Moore, Insumeri, cara gambarnya ngikuti cara Pak Herlan. Ya, cara gambarnya ngikuti cara Pak Herlan seperti yang dijelaskan sama Zizi. Gitu. Yang kedua, di sini kita tahu ada sudut gesek internal. Benar ya, di situ ada sudut gesek internal seperti yang dijelaskan dan hasil diskusi teman-teman. Ditunjukkan sih kursormu. Ayo, kursornya juga gerak-gerak, diam aja. Lupa di on cam, on mic. Untuk sudut gesek kohesinya tuh di sini. Gesek internal. Ya, betul. Nice. Nah, tuh kemudian kita tahu ada nilai kohesinya itu diperoleh dari garis singgung yang menyinggung setengah lingkaran ini ya. Di sumbu Y, kita tahu di situ adalah nilai C. Nah, benar yang dimaksud oleh tadi siapa Mutiara dan Betty itu kalau kita mau mencari stress failure-nya itu berapa, itu rumusnya adalah T torsi T adalah torsi tensor sama dengan dikali sudut ini C ditambah sigma F tan theta. Bener nggak rumusnya kayak gini? Mau konfirmasi dulu. Benar Mbak.
Nice. Nah, itu jadi buat tahu, tadi kan ada zona failure ya. Zona failure adalah zona ketika bendungan kita bocor, misalnya di geoteknik, seperti yang tak jelaskan tadi. Nah, itu dihitungnya dari sini. Benar apa yang dikatain oleh Betty dan Mutiara tadi ya. Rumusnya TF sama dengan C tambah Ini apa apa nih? ini? Sigma F, sigma Apa F, ini ayo? sigma F. Ya, tan theta. C apa C? Kohesi. C kok. Betul. Mbak, Sigma Mbak F izin. apa? Sigma F itu normal stres pada saat failure. Oke. Failure. Tan Itu mau theta nanya, apa? izin bertanya. C tan Itu theta apa? tan theta tuh sudut gesek internal, Oke, tan theta nilainya mana? 30 derajat. Oke, C-nya mana? Berapa? C-nya 80. Berarti tensor ketika dia gagal TF adalah 80 ditambah sigma F hmm, 30. nice, good job kayak gitu ya teman-teman cara ngitungnya. Mau Sigma tanya F-nya apa? mana, Mbak? Sigma F-nya nanti dari soal Pak Erlan yang ngasih tahu. Oh, oke. Makasih banyak, Mbak. Sama-sama. Biasanya nilai ya sigma F dia kan sigma 1 nilainya berapa tadi? Kompresi stresnya itu ada huruf angka berapa? 350. Nah, itu sigma 1. Berarti kalau misal sigma F-nya 350 berarti 80 ditambah 350 tan 30 derajat kayak gitu. Ada yang bingung? Tulis sih. Halo, Sisi. Oh, gimana, Mbak? Itu kan tadi kamu tanya sigma F-nya kan? Ya. Sigma F-nya kan diketahui di soal yang bakal dikasih tahu sama Pak Herlan. Coba tulis, misalkan ini sama dengan di bawahnya. Sama dengan. Itu depan angka 80 kasih sama dengan juga dong. Sama Sama dengan. matematika nih. Nah, bagus. Ya, Tulis. siap. 80 ditambah sigma F di sini lagi. Sigma F-nya 350 nilainya. Misalnya, diketahui di soal. Tadi berapa, Cok? Jadi nilai sigma itu dia punya nilai tertentu gitu. Kayak sigma stres itu yang dibun dari sisi 300, ini berapa? 60, terus 100, 200 gitu. 350 kan 30 setengah ya sih? Setengah. Berapa? Ayo berapa tan 30? Ayo lu. Setengah. Sepertiga lebih. Sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3. Hmm. Ya. 80 ditambah 300 bagi 3. Nah, itu tinggal dihitung sendiri pakai kalkulator. Besok ingat bawa kalkulator ya, teman-teman. Selain bawa busur, penggaris, pensil, penghapus. Apa lagi? 202 ditambah 202. 202,07 0 ya. Berarti 282,07. Oke, bagus, nice. Kayak gitu ya, teman-teman, kalau ditanya TF. Mantap. TF apa TF? Ayo, TF apa? Ayo. Sigma. Shear stress saat failure-nya, Mbak. Nice, good job. Ini banyak kandidat tutor-tutor MKK tahun depan ini, Tik. Dicatat Amin. ya, Tik ya. Ini tinggal Tika mau milih siapa yang ingin jadi penutor MMK. Wih, kok jadi Iya, Mbak. bukan penutor. Keren banget ya. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan mengenai diagram Moore ini? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nice discussion. Thank you. Di stop share sih. Mau lanjut ke soal berikutnya. Masih ada 2 soal ini. Mbak, maaf ya stop sharing dulu ya. Mm-mm. Oke, terima kasih ya teman-teman atas diskusi dan antusias antusiasnya. Woi, keren banget ini angkatan Mantapu. Oke, tak share screen lagi ya, kembali ke soal selanjutnya. Karena kita masih punya
2 soal dan sekarang jam 9, weh. Tak kira bakal selesai jam 8.15 ternyata. Sangat menarik MMK ini. Oke, kita lanjut ke next soal. Hitung volume dari parallel pipe yang merupakan perpanjangan dari vektor A, B, dan C. Jadi, yang namanya vektor di dalam komputasi itu ditulisnya ya dalam bentuk kolom kayak gini ya, biasanya. Dalam dalam komputasi atau dalam mathematical domain itu biasanya ditulisnya adalah eh, satu baris, satu baris, tapi dia punya kolom. Ini kan kalau kita lihat di sini adalah A vektor adalah satu baris yang terdiri dari 3 kolom yang isinya masing-masing baris dan kolom ada 11, 15, dan 13 kayak gitu. Itu hanya pengertian vektor ya dalam matematika dan komputasi. Nah, yang ditanyakan dari nomor 5 ini adalah hitung volume dari parallel pipe. Ini soalnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nih, mana ya? Nah, ini nomor 5. Soal dan jawaban persis sama dengan Not 3 UTS MMK 2020. Buka file tutorial UTS by Eka. Yang ini palingan. Halaman berapa? Halaman 3. Halaman 3. Nah, ini ya. Sama persis ya teman-teman dengan soal ini. Bahkan kata-kata dan tulisannya itu sama persis. Ingat ya teman-teman kalau nulis vektor itu pakai tanda garis di atasnya atau hurufnya ditebalkan. Kalau di tulisan tangan, nek saranku tuh lebih baik dikasih tanda garis di atasnya biar nggak perlu ngurek-ngurek huruf A ini 3 kali atau 4 kali kan buang-buang waktu ya. Kalau segaris kan set gitu sedetik nggak sampai udah jadi garisnya gitu. Nah cara menjawab dari soal ini kan kita menghitung volume sama dengan kurung buka vektor A di cross kan dengan vektor B dikali C kayak gitu. Nah maka kita akan dapat ini. Matriksnya itu isinya ini. Ini matriksnya ditulis di atas. 17, 11, 19, 17, 11, 19. Kemudian di bawahnya itu matriks apa? 11, 15, 13, matriks A. Tak tulis sih benar. Ini adalah komponen dari vektor C. Kemudian ini adalah komponen dari vektor A. Dan ini adalah komponen dari vektor B. Kayak gitu. Nah, setelah kita dapat susunan matriksnya ini kayak gini, itu mesti susunannya kayak gini. Untuk asal-usulnya bisa dibuka lagi ya materi yang dijelaskan Pak Herlan dan materi matris 2 mengenai cross product dari vektor. Kok bisa dapat kayak gini. Nah, intinya kalau perkalian cross product kurung di dalam kurung kemudian di sini dikali dot C matriks lagi, maka dia akan menghasilkan matriks vektor dengan vektor sorry vektor C, maka dia akan menghasilkan matriks yang susunannya kayak gini. Yang paling atas baris pertama itu mesti vektor dari matriks C, baris kedua vektor dari matriks A, baris ketiga vektor dari matriks B. Kemudian kita cari determinan matriks 3 kali 3 ini. Ya, caranya kayak tadi, cara mencari determinan. Makanya kita dapat angka sekian dan dapat volume dari parallel pipe satuan 2516 satuan. Satuannya ditulis ya teman-teman. Ini Pak Heron sangat teliti. Jadi kalau ini enggak teman-teman tulis satuan itu apa itu nilainya berkurang. Misalnya ini jawab soal ini dapat nilai 10 harusnya teman-teman nggak nulis angka tulisan satuan ini, maka nilainya jadi 8 misalnya. Karena setiap kita besaran fisis kan memiliki satuan gitu ya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Udah paham semua? Keren banget, alhamdulillah.
Beneran nih, kalau nggak ada kita lanjut loh. Setelah lanjut kita selesai loh. 5, 4, 3, 2, 1, tetot. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu tensor V, kayak gini, matriks 3 kali 3 lagi. Dengarin ini matriks 3 kali 3. Oh, ternyata dia ditransformasi secara berturut-turut pada sumbu Y yang diputar 60 derajat. Kemudian sumbu Z yang diputar 45 derajat. Tentukan V aksen-aksen. Wah, kita mengerjakan. Mana, 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 mana. Oke, nah ini soal dan jawaban persis sama dengan 01 UTS 2022. Buka file pembahasan UTS MMK 2022. Halaman 1. Halaman 1. Nah, ini yang namanya prinsip rotasi, apapun bentuk soalnya, apapun berapapun sudutnya. Itu kalau kita mau mencari eh, sudut rotasinya, bukan sudut rotasi, posisi setelah dia dirotasi atau koordinat setelah dia dirotasi gitu. Nah, itu kita pakai V aksen sama dengan A V kali A transpose. Nah, ini isinya itu adalah matriks semua ini, perkalian matriks semua, perkalian dot matriks. Kalau ini ditanyakan V aksen-aksen berarti dia harus dilakukan operasi ini 2 kali yang menggunakan persamaan ini untuk sudut 60 derajat. Kemudian setelah hasilnya ini, hasilnya misal ini akan memperoleh V aksen itu V aksen ini misalnya huruf B. Maka selanjutnya huruf B ini perlu dilakukan operasi kayak gini lagi yang ada di dalam kotak ini untuk dapat posisi V aksen-aksen kayak gitu. Nah, cara mencari huruf A dan V itu dari mana? V-nya kita tahu V-nya itu berasal dari soal. Nih. Nah, matriks A kita peroleh dari persamaan rotasi atau matriks rotasi yang digunakan. Misalnya kita punya kesepakatan kalau ini nilainya positif, berarti dia dirotasi berlawanan arah jarum jam. Ini ya. Ini kan kalau di gambarnya Mas Abiu itu berlawanan arah jarum jam ya. Ini dia rotasinya ke sana. Benar apa benar? Benar. Nah, ini X3 diputar 45 derajat. 45 derajat. Diputar mana X3? Ini. Kayak gitu. Nah, untuk nilai sudutnya cos 60 derajat itu dari mana? Nih, cos X1 menjadi X1 aksen. Cos X1, X1 mana X1? X1 ini ya. Ini X1, ini X1, ini X2, ini X3. X1, X2, X3. Cos X1 menjadi X1 aksen. Berarti posisi ini cos sudutnya dari perpindahan X1 menjadi X1 aksen, sudutnya kan 60 derajat. Berarti di sini tulis 60 derajat. Kayak gitu dan seterusnya. Sehingga kita dapat matriks A itu wujudnya seperti ini. Setelah kita dapat matriks A wujudnya ini, kita transpose matriks A. Jadi dapat ini. Kemudian kita substitusi persamaan ini, persamaan kotak ini ke sini, sini. Kan rumusnya sama ya, V aksen sama dengan A dikali V dikali A transpose. Tinggal dikalikan matriks lah ini, 3 kali 3 dikali 3 kali 3 dikali 3 kali 3. Wah, ini saatnya kalkulator bekerja atau mau pakai cara manual juga boleh, bebas suka-suka teman-teman. Sehingga kita dapat posisi V aksen seperti ini. Setelah dapat V aksen, kita harus merotasikannya 45 derajat.
sesuai perintah pada soal. X3 diputar 45 derajat. Mana soal-soal? Nah, ini kita gunakan rumus yang sama. Ini gimana? Nah, berarti V aksen-aksen sama dengan A dikali V aksen dikali A transpos. Kita hitung lagi matriks A-nya kayak gimana. Kemudian kita cari A transposnya. Setelah dapat, disubstitusikan ini ke bawah sini untuk mencari V aksen. Jadi, nilai V aksen di sini yang digunakan dari hasil transportasi, transformasi koordinat yang 60 derajat tadi. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Habis ini selesai loh kita ini. Wah, pas jam 9 pas banget. Kayak omong Jepang. Ada yang mau bertanya nggak? Mbak mau tanya, Ya, silakan. nih, di awal tadi kan Mbak Eka sempat bilang buat rotasi itu bisa pakai yang namanya prinsip kubus yang misal RXY itu udah cos theta sin theta 0 min sin theta cos theta 0 ada di chipsetnya Mbak Eka. Nah kalau misal pakai itu langsung boleh nggak Mbak? Yang mana? Ini ya. Men- Nah iya itu. Kalau misal pakai apa? Kalau misal pakai yang cara langsung ini boleh nggak langsung masukin sudutnya? Jadi nggak, kan ini kan ada cara satu sama cara dua ya. Mm-mm. Boleh, boleh, boleh banget. Hmm. Jadi Terus ini tadi gimana? Terus tadi? nggak lanjutin Mbak Eka dulu aja. Enggak, kamu dulu. Oke. Terus tadi kan yang katanya plus minusnya ngaruh itu yang mana ya Mbak? Ini harusnya di sini. Jadi misalnya ini adalah matriks matriks 3 kali 3 ini ya. Ini, Hmm. ini, ini. Ya. Ini kita putar searah jarum jam ini kan ya. Mm-mm. Nah, ketika dia putar searah jarum jam, yang berpindah tanda itu yang ini sama ini. Nah, aku niteninya gitu. Jadi Oh, ketika dia searah jarum jam, di sini kan negatif ya yang sin bawah ini. iya. Ketika kita putar berlawanan arah jarum jam, matriks rotasinya berarti yang sin negatif ini jadi di sini, sin positifnya di bawah. Jadi kalau Oh, ditulis kayak gini, cos cos theta sin theta min sin theta cos theta 0,0001 kayak gitu jadinya. Ini kalau berlawanan arah gitu. jadi yang sin doang ini kan Mbak plus minusnya. Gimana suaramu putus-putus? Eh, yang berubah plus minusnya cuma yang sin doang atau yang cos juga? Yang sin aja. Jadi yang berubah itu adalah komponen komponen yang ini. Cara gampang inget-ingetnya yang ini. Untuk Hmm. penjelasan lengkapnya kenapa kok tanda ini berubah, itu ada di sini. Rotational matrix. Nonton video aja biar lebih paham daripada baca buku. Nah, ini penjelasannya ada di sini ya. Kenapa dia kok bisa negatif di sini, positif di situ gitu ya. Nilai sinnya yang berubah. Jadi kosnya ajek. Nah, ini kenapa dia bisa kayak gini. Nah, prinsip kubus ini di sini kayak gini. This is your Waduh, brain when you're kaget. struggling. Maaf, maaf. Nyokok kagetan ya. Nah, ini ya. Ini bapaknya menjelaskan mengenai rotasi di 3 dimensi. Nah, kenapa ini yang dipakai kan sama ya, prinsip kubus di mana titik acuannya di sini. Dan kenapa dia kok bisa wujudnya beda kayak gitu. Posisi sin negatif dan positifnya. Ya, di sini ada ya penjelasannya.
Kayak gitu. Ada lagi? Kalau Udah, udah Mbak. menjawab, Makasih. sama-sama. Ini banyak video nih. Nih kalau mau memahami ini nih, ini cos, negatif sin. Nah, gitulah. Banyak banget nih video orang-orang ini juga. Ini kenapa kok bisa kayak gini? Kayak gitu. Ini biasanya yang tak tonton tuh yang pakai penjelasan kaca ini karena dia bagus. Maksudnya lihat orangnya yang langsung menjelaskan sama gambarnya nggak perlu lihat pojok bawah dan layar full gitu. Biasanya yang paling sering tak tonton tuh yang pakai kaca gitu. Preferensi ya mau nonton pakai yang pakai kaca atau yang pakai tulisan fine ya bebas. Gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Mau bertanya, Mbak. Ya, Betty, monggo. Yang mana? Berarti eh, untuk lebih gampangnya, misal untuk yang rotasi, bisa kita pakai cara cepat yang tadi. Kalau misal, seperti yang di cheat sheet Mbak Eka, kalau misal yang Z dirotasi sesuai sumbu jarum jam itu nanti jadinya kayak gini, terus X-nya itu nanti jadi kayak gini, Y-nya jadi kayak gini. Ini kalau dipakai langsung nggak apa-apa kan Mbak? Maksudnya aman aja kan Mbak? Sah, sah, nggak kena plagiasi, nggak kena hak cipta, tenang, tenang, tenang. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama. Sah ya, mau ini cheat-sheetnya mau digunain bebas, mau kamu jual juga boleh. Terserah mau diapain, mau ditempel dimanapun bebas, mau ditempel di helm buat ngapalin helmnya Pak Gojek gitu sambil ngapalin menuju kampus juga boleh gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi. Ini pun cheat-sheet ini ya dipakai oleh eh, kakak kakak tingkat kalian Geofisika 22 itu pada pakai cheat-sheet saya ini. Dan dari laporan yang saya terima itu kan beberapa orang yang saya ajari itu pada lapor ke saya, Mbak Eka, terima kasih udah ngajari mekanika medium continue-nya dan cheat sheet-nya terima kasih sekali udah sangat berguna. Dan di pengumuman nilai hasil ujiannya itu mereka kebanyakan dapat nilai A dan paling kecil itu dapat Amin. Jadi saya cuma bantu sedikit. Sebenarnya teman-teman Geofisika 22 itu udah pada bisa, cuma saya membantu dikit banget gitu. Jadi nilai A yang diperoleh dari hasil perjuangan teman-teman sendiri gitu. Bukan bantuan saya. Kayak gitu. Gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Udah? Kalau udah ini udah tenanan loh. Ini pada mudeng bahasa Jawa ra ya. Ini pada paham bahasa Jawa nggak ya? Ini Paham, Mbak. beneran. Nah, bagus. Nice, nice. Jadi kalau udah nggak ada pertanyaan berarti tutorial selesai di sini. Beneran nggak? Tak hitung sampai 5, 5, 4, 3, 2, 1. Hore! Tutorial selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti tutorial pada malam hari ini. Diskusinya juga sangat mantap ya tadi, bagus sekali. Itu dipertahankan ya dan diteruskan gitu. Dan kata-kata hari ini apa ya? Kata-kata hari ini ya. Selamat belajar dan selamat ujian. Nah, itu. Ini adalah kata-kata hari ini. Gitu ya. Jadi terima kasih atas perhatian dan antusiasmenya. Semoga apa yang dipelajari pada malam hari ini bisa keluar semua, weh, keluar semua di UTS besok dan dapat nilai A. Tentu nilai A adalah hasil perjuangan teman-teman semua.
Saya cuma bantu nyentil dikit doang gitu. Dan ya kalau ada salah, mohon maaf ya tadi saya ada banyak salah itu ya. Sudah dikoreksi dan bagus sekali. Terima kasih sekali sudah mengoreksi saya untuk merikal lagi ingatan saya. Terima kasih sekali dan mohon maaf dan terima kasih dan saya kembalikan ke Santika untuk ditutup. Terima kasih. Terima kasih kembali, Mbak. Ayo Tik, ditutup Tik yang punya hajat. Santika masih belajar kah? Iya, Mbak. Ya, ini tutorialnya udah selesai, jadi waktu tak kembalikan ke kamu karena yang punya panitia adalah kamu, jadi tadi buka berarti nutup gitu. Oke, terima kasih kepada Mbak Eka. Eh, Jelas banget. Kakak sama Mbak juga terima kasih udah join ke tutorial MKK ini. Semoga ujiannya besok lancar, terus ya semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Tika tutup ya, izin. Ya, Makasih Mbak terima Eka, kasih teman-teman. makasih Tika. Bye. Terima kasih Mas, Mbak Makasih Mbak semua. Eka, terima kasih Makasih Mbak Mbak Eka. Eka. Makasih Mbak Eka. Terima kasih Mbak. Yeay. Sama-sama, terima kasih. Makasih, Mbak Eka. Mm-mm. Sama-sama. Makasih.